Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali sahabat terkasih dalam program Renungan Meaning of Life yang merupakan terjemahan dari Lutheran Our Ministry Diffusion. Renungan pada hari ini berjudul Mengabarkan Pesan, ditulis oleh Pendeta Dr. Carol Geisler. Nas Alkitab pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 68 ayat 1 sampai dengan 2. Mazmur pasal 68 ayat 1 sampai dengan 2. Inilah firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Sahabat yang terkasih, Mazmur terkadang mempertentangkan perbedaan antara orang-orang benar dan orang fasik. Misalnya, Tuhan mengetahui jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur pasal 1 ayat 6. Meskipun kitab suci sering memperingatkan bahwa orang jahat akan binasa selamanya, kita mungkin tidak peduli memikirkan topik itu. Pikiran tentang murka Allah terhadap orang fasik mungkin membuat kita tidak nyaman, seperti ketika pemazmur berdoa agar Allah mematahkan gigi orang fasik dan membiarkan orang fasik menjadi seperti siput yang larut menjadi lendir. Mazmur pasal 58 ayat 6b dan ayat 8b. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Sahabat yang terkasih, Yesus memberitahu kita, "Inilah kehendak Bapa-Ku, bahwa setiap orang yang memandang anak dan percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal, dan Aku akan membangkitkan dia pada hari terakhir." Yohanes pasal 6 ayat 40. Itulah yang Tuhan inginkan. Itu adalah apa yang telah Dia lakukan. Dia mengutus putranya ke dunia sebagai korban penebusan bagi dosa-dosa orang jahat, dan selain Kristus, kita semua termasuk dalam kategori itu, yaitu orang berdosa yang jahat dan tidak benar, yang layak menerima murka Allah dan penghukuman kekal. Tuhan tidak menunggu kita menjadi orang benar sebelum Dia bertindak dalam kuasa penyelamatan. Seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Roma pasal 5 ayat 8b. Dimanapun kabar baik Yesus diberitakan, Roh Kudus bekerja di dalam firman, memanggil orang untuk bertobat dan percaya. Namun ada orang yang memilih untuk menolak ketuhanan Yesus dan sebaliknya mengikuti jalan kejahatan. Selama pelayanan Yesus di dunia, beberapa orang Farisi yang menentang juru selamat menolak untuk menerima baptisan pengampunan Yohanes dan dengan demikian menolak tujuan Allah bagi diri mereka sendiri. Lukas pasal 7 ayat 30b. Rasul Yohanes menulis tentang malapetaka mengerikan yang akan dialami orang-orang, namun bahkan kemudian mereka tidak bertobat dari perbuatan tangan mereka dan tidak juga berhenti menyembah setan dan berhala. Wahyu pasal 9 ayat 20b. Orang fasik yang begitu sering disebutkan dalam Mazmur adalah mereka yang memilih dengan sikap keras kepala yang berdosa untuk menolak undangan anugerah Allah. Sahabat yang terkasih, kita tidak dipanggil untuk berspekulasi tentang orang mana yang mungkin diselamatkan atau memutuskan siapa yang layak diselamatkan. Kita tidak layak, tetapi oleh kasih karunia Allah membawa kita ke dalam kerajaan anak-Nya. Sekarang kita dipanggil untuk membagikan pengharapan kita di dalam Yesus. Di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, dan mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Pesan pertobatan, pengampunan, dan kedamaian melalui iman kepada Yesus Kristus adalah pesan yang kita beritakan kepada dunia. Itulah yang Tuhan inginkan. Sahabat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tuntunlah kami pada pertobatan sejati, dan bantulah kami untuk menjadi saksi yang berani bagi-Mu. Amin. Sahabat yang terkasih,
Berikut ini refleksi hari ini untuk saudara. Segera dicatat ya, karena ada hadiah menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Pertanyaan pertama, seberapa pentingkah pertobatan dalam kehidupan seorang Kristen? Seberapa pentingkah pertobatan dalam kehidupan seorang Kristen? Pertanyaan kedua, dapatkah saudara memberikan contoh di dalam kitab Perjanjian Lama tentang campur tangan Allah atas nama Israel saat mereka melawan musuh mereka? Dapatkah saudara memberikan contoh di dalam kitab Perjanjian Lama tentang campur tangan Allah atas nama Israel saat mereka melawan musuh mereka? Pertanyaan ketiga, bagaimana kita dapat berbicara kepada orang lain tentang penghakiman Allah dan tetap mengasihi mereka? Bagaimana kita dapat berbicara kepada orang lain tentang penghakiman Allah dan tetap mengasihi mereka? Tersedia bingkisan menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Atau jika saudara memiliki kesaksian terkait dengan renungan hari ini, kirimkan jawaban refleksi dan kesaksian saudara melalui nomor WA atau WhatsApp kami di 0853 1056 8008 0853 1056 8008 atau di plus 62 853 1056 8008 plus 62 853 1056 8008 untuk saudara yang tinggal di luar Indonesia. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada
Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Datanglah ke YJK Bookstore. Dapatkan diskon hingga 50% untuk tahun ini. Juga menyediakan segala kebutuhan sekolah minggu dan ibadah, Alkitab anak dan dewasa, dan lain sebagainya. YJK Bookstore, Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta Timur. Telepon 021 296 88 445 021 296 88 445. YJK Lutheran Hour Ministry Indonesia, bringing Christ to the nation and the nations to the church. Terima kasih saudara sudah mendengarkan program Meaning of Life, persembahan Yayasan Jangkar Kehidupan. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi kami, Yayasan Jangkar Kehidupan, di nomor 0853 1056 8008 0853 1056 8008. Bagi saudara yang terbeban untuk membantu donasi pelayanan kami, dapat menyalurkan donasi saudara melalui rekening kami di Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.